Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai inverse fungsi komposisi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang fungsi komposisi kan? Fungsi komposisi itu kalian masih ingat yang seperti apa? Yang F bundaran G X. Nah, ini yang disebut fungsi komposisi. Kalian sudah belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang inverse-nya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang inverse fungsi. Nah, sekarang kita belajar inverse fungsi komposisi. Jadi, inverse fungsi komposisi nanti simbolnya F bundaran G inverse X. Nah, ini. Nanti inilah yang kita cari. Jadi sebelum kita mencari inverse fungsi komposisi, kita akan mencari fungsi komposisinya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya, jika ada fungsi f dari bilangan real ke real dan fungsi g dari bilangan real ke real ditentukan oleh fx-nya adalah x plus 5 dan gx-nya adalah 3x min 7. Pertanyaannya, tentukan yang A, g bundaran f inverse x dan f bundaran g inverse x. Yang B, G inverse bundaran G F inverse X dan F inverse bundaran G inverse X. Oke, kita coba dari pertanyaan yang pertama, yang A. Yang A, kita disuruh mencari G bundaran F inverse X. Berarti langkah yang pertama kita cari adalah G bundaran F-nya. Jadi G bundaran Fx yang akan kita cari pertama. Nah, gimana rumus G bundaran Fx? Itu adalah G dalam kurung Fx. Bisa dibuka kembali catatannya tentang fungsi komposisi. Nah, ini fungsi G-nya ditulis seperti biasa, kerjakan dari belakang. Fungsi Fx-nya adalah x plus 5. Berarti kita tulis x ditambah 5. Nah, setelah ini fungsi G-nya kita ganti X-nya dengan X plus 5. Berarti 3 dalam kurung X plus 5 dikurang 7. Jadi kita dapat di sini 3X ditambah 15 dikurang 7. Kalau disederhanain kita dapat 3X ditambah 8. Nah, ini kita sudah dapat G bundaran F X. Nah, yang akan kita cari adalah inverse-nya. Berarti kita anggap dulu G bundaran F X ini adalah Y, sama dengan 3X ditambah 8. Jadi inverse itu kan artinya kebalikan. Nah, kebalikan kita akan cari fungsi Y sama dengan 3X plus 8. Ini kita ubah menjadi fungsi X sama dengan. Berarti kita pindah ruas ini. Y min 8 sama dengan 3X. Berarti Y min 8 per 3 sama dengan X. Nah, ini kita sudah dapat, berarti G bundaran F inverse X itu adalah, tinggal Y-nya ini kita ganti, kembalikan ke X, di X min 8 per 3. Nah, ini adalah fungsi inverse fungsi komposisi dari G bundaran F inverse X. Nah, yang kedua adalah F bundaran G-nya. Berarti kita cari dulu F bundaran G X. Nah, F bundaran Gx ini rumusnya apa? F dalam kurung G
Gx ya. Berarti kita kerjakan dari belakang, kita punya Gx-nya itu adalah 3x min 7. Nah, fungsi f-nya adalah x plus 5, berarti x-nya kita ganti dengan 3x min 7 ditambah 5. Jadi kita dapatkan 3x, tuh ya, 3x dikurang 2. Nah, kita sudah dapat FO, F bundaran G dalam kurung X ini adalah 3X min 2. Nah, sekarang untuk mencari inversnya, anggap ini adalah Y. Y sama dengan 3X min 2. Berarti karena inverse itu artinya kebalikan, berarti kita ubah jadiin X sama dengan, kita pindah ruas, Y plus 2 sama dengan 3x. Berarti kita dapat Y plus 2 per 3 sama dengan x. Nah, ini kita sudah dapat F bundaran G inverse x itu adalah x plus 2 per 3. Nah, ini adalah inverse fungsi komposisi dari F bundaran G inverse X. Nah, itu untuk yang A. Nah, yang B. Pertanyaan yang B adalah G inverse komposisi F inverse. Berarti yang harus kita cari pertama, buatin warna berbeda. Untuk yang B, Ibu tulis di sini ya. Yang B itu berarti yang harus kita cari pertama adalah F inverse-nya berapa dan G inverse-nya berapa. Nah, inilah yang kita cari pertama terlebih dahulu. Nah, untuk F inverse X, karena fx-nya adalah x plus 5, berarti kita anggap y sama dengan x plus 5, berarti y min 5 sama dengan x. Nah, ini adalah f inverse x. Jadi f inverse x-nya adalah x min 5. Nah, G inverse-nya kan Y sama dengan 3X min 7, berarti Y plus 7 per 3 sama dengan X. Berarti ini adalah G inverse-nya, yaitu X tambah 7 per 3. Nah, kita sudah punya F inverse dan G inverse. Setelah itu kita cari G inverse komposisi atau bundaran F inverse X. Nah, ini artinya adalah ini sama dengan G inverse dalam kurung F inverse dalam kurung X. Nah, ini sama seperti biasa nih, komposisi biasa. Jadi kerjakan dari belakang. F inverse-nya adalah X min 5. Nah, habis itu kerjain G inverse-nya. G inverse-nya adalah X plus 7 per 3. Berarti X-nya kita ganti pakai X min 5. Berarti X min 5 ditambah 7 per 3 sama dengan X min X plus 2 per
3. Nah, ini adalah G inverse bundaran F inverse X. Ini. Nah, pertanyaan selanjutnya F inverse bundaran G inverse X. Oke, kita cari F inverse bundaran G inverse X. Nah, ini artinya ke bawah dulu. Nah, ini artinya F inverse dalam kurung G inverse kurung X. Nah, ini seperti biasa juga ya komposisi. Kita kerjakan dari belakang, berarti G inverse-nya adalah X plus 7 per 3. X plus 7 per 3. Nah, F inverse sekarang. F inverse-nya adalah X min 5. Berarti X-nya kita ganti pakai X plus 7 per 3 dikurang 5. Nah, ini samakan penyebut. Samakan penyebut jadinya X plus 7 dikurang 15 per 3. Jadi sama dengan X min 8 per 3. Oke, ini F inverse bundaran G inverse X. Nah, dari 4 pertanyaan ini, kalian bisa lihat. Coba perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik. Untuk pertanyaan G bundaran, ini G bundaran F inverse. G bundaran F inverse X sama F inverse di sini ya. Ini F inverse, tulis F inverse komposisi G inverse. Ini punya nilai yang sama. Berarti kesimpulannya itu G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse komposisi G inverse X. Nah, ini. Jadi G bundaran F inverse X itu sama artinya dengan F inverse bundaran G inverse, kebalikannya ya. Nah, perhatikan kembali yang ini. F bundaran G inverse X itu sama dengan yang ini. Yang G inverse bundaran F inverse. Jadi bisa kita simpulkan bahwa F bundaran G inverse X itu sama artinya dengan G inverse ya. G inverse bundaran F inverse X. Nah, ini. Jadi dari contoh soal ini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa ini kesimpulannya
Untuk mencari inverse fungsi komposisi, kalian bisa cari masing-masing inverse-nya dari fungsi satunya itu, fungsi G dan fungsi F-nya. Kalau misalkan ditanya G bundaran F inverse X, berarti kalian bisa cari dengan F inverse bundaran G inverse. Nah, kalau misalkan pertanyaannya F bundaran G inverse, kalian bisa cari dengan G inverse bundaran F inverse. Nah, ini kesimpulan, jangan kebalik ya. Jadi yang G bundaran F itu adalah F inverse bundaran G inverse. Kalau F bundaran G inverse itu artinya G inverse bundaran F inverse. Nah, dari contoh ini, agar lebih jelas, kalian bisa kerjakan nanti latihan uji kompetensi 11.